Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nazar Gunawan dengan NIM 21110162101010 dari angkatan 2021 Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil program coding Python, yaitu algoritma genetika atau optimasi, dan tugas ini sebagai tugas pengganti UAS individu. Adapun implementasi dari algoritma genetika knapsack problem yaitu bagaimana cara kita menentukan total nilai gizi dari suatu makanan-makanan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ataupun men-share screen kodenya. Baik, di sini sudah muncul share screen yang saya tampilkan, yaitu knapsack problem. Di sini saya akan menentukan total nilai individu atau total nilai gizi dengan studi kasus user. Baik, di sini saya akan menjelaskan tiap-tiap kode terlebih dahulu. Yang pertama di bagian baris 1 itu input random untuk import modul random yang digunakan untuk menghasilkan bilangan acak. Itu di bagian 2 kita membuat kelas food yang nanti memiliki atribut seperti nama, biaya, protein, karbohidrat, dan lemak. Lalu kita menentukan eh, metode fitness yang terdiri dari parameter individual, foods, budget, max protein, max carbs, dan max fat. Fungsi ini untuk menghitung nilai kecocokan dari individu dalam populasi. Fungsi akan mengiterasi setiap makanan, lalu memeriksa apakah memenuhi batasan yang ditentukan. Jika memenuhi batasan, nilai kecocokan fitness dikembalikan sebagai 0. Jika tidak, nilai kecocokan adalah total nilai gizi, protein, plus karbohidrat, atau plus lemak. Lalu di sini ada fungsi generate population, yaitu untuk menghasilkan populasi awal dengan ukuran yang ditentukan parameternya, yaitu population size. Nah, setiap individu dan populasi dibuat dengan membangkitkan bilangan acak antara 0 dan 1 sebanyak 6 vote. Seperti itu. Lalu ada depth crossover, yaitu dengan parameter parent 1 dan parent 2. Di sini kita akan menentukan nilai-nilai crossover-nya yang nantinya akan memunculkan child 1 dan child 2. Lalu di sini ada fungsi mutation dengan parameter individual, maka hasil random di sini akan menghasilkan mutation point. Posisi mutasi dipilih secara acak, lalu nilai bit individu pada posisi tersebut dibalik. Jadi jika 0 menjadi 1, atau 1 menjadi 0. Nah, lalu ada depth selection, di mana fungsi depth selection ini berfungsi untuk melakukan seleksi orang tua atau parent berdasarkan nilai kecocokan fitness mereka. Jadi, nilai kecocokan dihitung untuk setiap individu dalam populasi menggunakan fungsi fitness. Nah, dan individu-individu dengan nilai kecocokan tertinggi dipilih sebagai orang tua. Jumlah orang tua yang terpilih ditentukan oleh parameter non-parents tadi. Baru kode masuk ke bagian genetik algoritma.
di mana di sini terdapat parameter population size, foods, budget, max protein, max carb, max fat, non-generation, dan non-parents. Di sini akan menentukan dari genetik algoritmanya, yaitu di mana kita membuat menggunakan fungsi generate population. Selama jumlah generasi yang ditentukan, seleksi orang tua dilakukan dengan fungsi selection. Dan operasi crossover dan mutasi tadi dilakukan untuk menghasilkan populasi baru. Nah, di fungsi ini nantinya individu dengan nilai kecocokan tertinggi dari populasi akhir dipilih sebagai solusi terbaik. Jadi, di fungsi genetik algoritma ini mendefinisikan fungsi dalam menerapkan algoritma genetika. Lalu, di bagian sini adalah inputan nilai dan batasan makanan. Jadi di sini adalah kerja dari user. User mau memasukkan jumlah makanan berapa, lalu di sini untuk memasukkan makanan-makanannya. Tetapi untuk baris yang foods ini sebagai array causal terlebih dahulu yang akan dimasukkan ke iterasi. Lalu di sini iterasi juga yang mana user memasukkan nama makanannya, lalu biaya makanannya di sini, lalu protein, lalu ini karbohidrat dan lemak, baru nanti yang saya sebut tadi foods di sini foods dia akan eh, memasukkan nilai dari name, cost, protein, carbs, dan fat ke dalam array foods ini. Lalu user akan memasukkan batas biaya, batas protein maksimum, batas karbohidrat maksimum, batas lemak maksimum. Nah, di sini akan dimasukkan juga parameter algoritma genetikanya seperti populasi, jumlah generasi, jumlah orang terpilih yang nanti akan diproses ke dalam algoritma genetikanya. Nah, di sini adalah awal dalam menjalankan algoritma genetikanya. Jadi, eh, nanti akan dipanggil genetik algoritmanya yang mana dia akan eh, muncul ke sini, masuk ke parameter ini, lalu nanti populasi akan dicari dengan fungsi generate population, yaitu di sini jika eh, jika generasi ini ada, maka nilainya akan di-return, lalu dimasukkan ke population. Lalu di sini terjadi iterasi, yang mana iterasi ini sesuai eh, dengan distance atau jarak ataupun panjang dalam generation-nya. Lalu untuk parents ini dia akan menjalankan fungsi selection, yang ini depth selection, lalu akan di-return nilai dari fungsi ini dimasukkan ke parents ini. Nah, terjadilah di sini fungsi genetik algoritma, di mana dia akan menentukan base individu ataupun base fitness-nya dari hasil perulangan yang ada di sini. Lalu, hasil dari base individu dan base fitness ini yang terdapat di sini akan ditampilkan yaitu di solusi terbaik dan total nilai di sini akan ditampilkan dengan nilainya itu dari base fitness. Baik, di sini saya akan mencoba memperlihatkannya. Kita run terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul masukan jumlah makanan. Saya akan mencoba eh, contohnya. Bentar.
Misal jumlah makannya ada 4, lalu nama makanannya ada ayam. Biaya makanannya 10, yang dibeli dan kedua biaya protein juga dan makanannya ada 5, 3, nasi, nasi. Kita coba nasi. Si biaya makannya proteinnya 5 juga. Kan kalau dari sama makan 10 ya. 4, dan biaya makannya plus ya protein. Oh, kan 15. Nah, atas biaya kita akan biaya batas biaya. Oke, mungkin boleh batas biaya 20, batas protein 30. Sepuluh ya. Kita akan pada populasinya juga. Peran populasinya coba 100. Hasilnya akan muncul. Solusi terbaiknya adalah nasi dengan total nilai gizi ada 30. Nah, jadi eh, di sini studi kasusnya adalah dari 4 makanan yang ada, yang ditentukan mana makanan yang paling bagus untuk nilai gizinya. Maka muncullah di sini adalah nasi ya. Karena nasi di sini memiliki biaya makanan 5, protein makanan 5, karbohidrat makanan 15, lemak makanan 10. Sehingga di sini dihasilkan nasi saus terbaik dengan total nilai gizi adalah 30. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan hasil dari implementasi Knapsack problem, yaitu menentukan total nilai gizi yang terbaik. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekeliruan dalam presentasi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.